Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut menyebar di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarkannya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, Sore hari setelah mendengarkan kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera melakukan rapat bersama para pemuda di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya membawa kabar bahagia. Apa? Jepang telah kalah oleh sekutu. Kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom oleh sekutu. Anda jangan berbohong. Saya tidak berbohong. Kalau begitu, kita harus segera mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh bergantung pada PPKI. Iya, setuju. Kita tidak boleh menerima apapun yang diberikan oleh Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikanat, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rakyat. Iya, kami datangin menemui Soekarno. Apakah Soekarno ada? Kang Mas ada, sebentar saya panggilkan ya. Ya. Mas, ada para pemuda mencari Kang Mas, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Ada apa gerangan saudara kemari? Tadi para pemuda mendengar ada berita Jepang menyerah dengan sekutu. Namun Bung Karno dan Bung Hatta harus memutuskan semua yang berkaitan dengan Jepang. Maka dari itu, kami mendesak agar proklamasi segera dilakukan besok pagi. Saya harus merundingkannya dengan Bung Hatta. Jangan, kita bisa bicarakan baik-baik. Sudah, kita kembali ke kediaman masing-masing. Assalamualaikum. Boleh. Karena upaya para pemuda gagal, mereka akhirnya kembali ke kediaman masing-masing. Golongan muda mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71, sedangkan Soekarno dan Hatta berunding tentang keputusan rakyat. Apa pendapat Anda mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Kita tidak dapat memenuhi permintaan para pemuda karena hal itu sangat mendadak. Benar, kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, kita harus meminta PPKI dan mengadakan rapat kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus akan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda tidak putus asa. Mereka menyusun strategi dan membujuk Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, para pemuda memutuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Loh, Anda juga dibawa kemari? Iya, Bung. Maaf, kami membawa Anda kemari secara terpaksa. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi mohon pertimbangkan kembali. Baik, saya akan mempertimbangkan lagi. Secepatnya saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, saya akan ke Jakarta untuk menyampaikan berita proklamasi kepada rekan-rekan. Terima kasih banyak. Dalam menyusun teks proklamasi, rombongan Soekarno dan Hatta meminjam rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk menyusun teks proklamasi.
Setelah selesai perundingan di rumah Laksamana Tadasi Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah menemani saya, Bu. Berterima kasihlah kepada Gusti Allah, Mas. Bagaimana rencana proklamasi besok? Besok kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Loh, bukannya kita belum mempunyai bendera? Waduh, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkannya? Tapi saya hanya mempunyai kain merah dan putih, Mas. Tidak apa-apa, Bu. Kita buat yang sederhana saja. Yang penting kita niat. Baiklah, Mas. Kalau begitu kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Terima kasih atas benderanya. Sama-sama, Mas. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan drama sejarah Rengas Dengklok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11C ingin menampilkan drama mengenai sejarah Rengas Dengklok. Selamat menonton. Kita